Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Hadirin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, berjumpa lagi dalam video berikutnya tentang musibah. Alladzina idza asabat musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi pembahasan kali ini kita di seputar musibah, berbarengan dengan kejadian yang dialami saudara-saudara kita di Cianjur. Saya atas nama pribadi dan juga segenap keluarga besar Pondok Pesantren Darul Faizin mengucapkan bela sungkawa yang sedalam-dalamnya kepada para warga Cianjur yang terkena musibah. Mudah-mudahan yang meninggal, yang diambil oleh Allah subhanahu wa ta'ala, diterima iman dan Islamnya, ditempatkan di tempat yang layak dan sempurna di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Juga yang ditinggalkan para keluarga, kerabat, andai tolan, mudah-mudahan diberi ketabahan dan kesabaran dalam menerima ujian ini, dalam menerima musibah ini. Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Merekalah orang-orang yang ketika terkena musibah, ditimpa musibah, mereka mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kita itu milik Allah dan akan kembali kepada Allah. Inilah ungkapan yang menyejukkan, menenangkan, dan merefleksikan keimanan yang baik. Diajarkan oleh Allah, inna lillah. Anak adalah milik Allah, maka diambil oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Istri adalah milik Allah, maka diambil oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ayah, ibu, ponakan, sepupu, kerabat-kerabat, semuanya ketika ditimpa musibah diambil oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kita katakan inna lillah, kita ini semua milik Allah, wa inna ilaihi raji'un, dan kita semua akan kembali kepada Allah. Inilah bentuk kepasrahan dan ketawakalan kita kepada yang maha kuasa. Maha kuasa atas segala-galanya. Kita yang lemah tak berdaya ini hanya bisa mengatakan itu. Kita semua milik Allah. Harta benda yang ada, yang kita kumpulkan dengan susah payah, hakikatnya adalah milik Allah dan diambil oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah sikap seorang muslim yang beriman, menganggap atau melihat musibah itu sebagai sebuah bentuk pernyataan ketabahan, pernyataan kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala dan kecilnya diri kita ini, sehingga akan menambah keimanan kita. Demikianlah seorang muslim menghadapi musibah, dan mudah-mudahan mereka yang terdampak, yang mengalami musibah, segera diberi kemudahan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, segera diberi
pertolongan berupa bantuan-bantuan yang pada hakikatnya oleh Allah, tetapi melalui tangan-tangan para warga negara Republik Indonesia yang peduli kepada korban musibah gempa bumi dan longsor di Cianjur. Kita pun dari keluarga besar pondok pesantren di Banten sudah mengkoordinir dana melalui jamaah-jamaah pengajian dan pesantren-pesantren, insya Allah kita salurkan dan sudah kita salurkan. Pada kesempatan kali ini kita sedikit mengaji tentang musibah yang sudah diajarkan, dilantunkan oleh Kiai Haji Roma Irama dalam syair beliau tentang baca atau bencana atau musibah. Syairnya seperti ini. Mengapa bencana kerap melanda? Sudahkah kita membaca? Mengapa bencana kerap melanda? Berbagai musibah jadi berita, korban harta benda tak terhitungkan, bahkan korban jiwa tak terberikan. Pertanda apakah ini semua? Apakah musibah sekedar cobaan? Apa peringatan ataukah hukuman? Ya Azza wa Jalla, Ya Azza wa Jalla, tunjukkanlah pertanda agar kami baca. Bukakan mata jiwa. Seandai bencana cuma cobaan, mantapkanlah iman dan kesabaran. Kalau peringatan atau hukuman, mohon pengampunan dan kesadaran. Sungguh kami insan yang aniaya. Limadza tusibanal musibah miror? Limadza, karena apa? Limadza itu karena apa atau kenapa? Tusibana, mengalami kepada kita. Al musibah, apa musibah? Miroron, pertingkahnya, halnya berulang-ulang, keadaannya berulang-ulang. Ada lagi musibah, ada lagi musibah. Habis musibah ini ada lagi musibah itu. Ketika musibah itu datang kepada kita, maka kata Bang Haji, hal qara'na, apakah kita sudah membaca? Ai hal nanzurna, ataukah apakah kita sudah melihat? Ai hal ra'aina, apakah kita sudah melihat? Ai hal tatafakkarna, apakah kita sudah berpikir, sudah merenung, mengambil hikmah dari ini semua? Begitu maksudnya. Jadi ketika Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan musibah, itu tidak sembarangan memberikan. Tentu ada hikmah di balik itu. Setiap Allah memberikan kepada kita masalah, bahkan bukan musibah, masalah pun baik besar maupun kecil, kita
dianjurkan untuk berpikir, membaca, bertafakur. Berbagai musibah jadi berita, kanat akhbarun, ada dia musibah, akhbaran adalah berita-berita, kabar-kabar, halakul amti'ati al-kasirat, rusaknya amti'ah, barang-barang harta benda kasirah yang banyak, la hasra laha, tidak ada hitungan laha kepada amti'ah. Jadi korban harta benda tak terhitung, banyak kerugian-kerugian. Apalagi ketika dulu waktu tsunami, Masya Allah, itu harta benda tak terhitungkan, bahkan korban jiwa tak terperikan atau tak terhitungkan. Apa dhahaya la hasra laha, bahkan korban jiwa la hasra laha, tak terhitungkan. Bahkan korban jiwa tak terperikan. Masya Allah. Ini harta habis, harta benda habis, mobil, rumah, perhiasan-perhiasan habis semua. Baik itu oleh kebakaran, oleh longsor, gempa bumi, banjir, habis semua. Bahkan bukan hanya harta dan benda, bahkan jiwa pun. Banyak korban yang meninggal dunia dalam musibah yang dialami. Pertanda apakah ini semua? Ma'alamatu kulli hadhil musibah, ma'alamatu utawi apa alamatu iku alamat tanda kulli hadhil musibah, saban-saban ikilah musibah. Apa hikmah dibalik itu? Mengapa begitu banyak musibah? Harta habis, jiwa melayang, korban-korban tak terhitungkan banyaknya. Nah, disinilah kita belajar. Disinilah kita diajarkan untuk merenung. Disinilah kita diuji bagaimana cara berpikir kita. Disinilah kita diajarkan oleh Kiai Haji Roma Irama bagaimana kita bersikap. Namun perlu diketahui oleh saudara-saudara sekalian bahwa ketika orang mendapat musibah itu kita tidak boleh berkomentar, melakukan penilaian. Karena seperti diketahui setiap musibah mengandung petikan hikmah yang hanya disimpulkan oleh korbannya saja. Mohon diingat, mohon dicatat. Jadi bukan kita yang menilainya. Untuk menjawab ini semua kita lanjutkan syairnya bagaimana Bang Haji Roma Irama mengajarkan kepada kita bersikap. Ini untuk pertanyaan kepada diri sendiri ya, introspeksi diri sendiri. Self-questioning. Apa peringatan atau hukuman minat tahdir atau minal uqubah? Hal kanat minal mihnah? Apakah musibah sekedar cobaan? Apa peringatan ataukah hukuman? Ini siapa yang bicara? Ini yang bicara adalah kita yang terkena korban, bukan penonton. Mohon diingat, ketika kita mendapatkan musibah, maka hal kanat minal mihnah, ya Allah ya Azza wa Jalla,
mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, menjerit kepada Allah Subhanahu wa taala seraya berkata, hal kanat minal mihnah, apakah ini sekedar cobaan ya Allah? Am minat tahdir, ataukah ini peringatan? Au minal uqubah, atau bahkan ini dari siksaan atau hukuman atau azab darimu ya Allah? Maka yang berhak untuk menyimpulkan, merasakan itu adalah korban. Karena setiap musibah itu mengandung 3 kemungkinan itu. Apakah peringatan, apakah cobaan, ataukah hukuman. Si korban sendirilah yang menyimpulkannya.